Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video 94. Kali ini Miss Lina lebih ingin membahas tentang menjadi hamba ya. Menjadi seorang hamba. Ini juga karena ingin sharing dari hasil materi yang Miss Lina dapat ya, juga dari PR yang Miss Lina kerjakan. Dan juga ingin sedikit sharing tentang story night yang Miss Ina ikuti di hari Sabtu tanggal 23 November kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Nauman Alikan. Jadi satu kalimat yang terngiang-ngiang dari ucapan Ustadz Nauman adalah "We are serving God in this religion", yang artinya sebagai hamba, sebagai seorang muslim, diri ini itu tugasnya untuk melayani Tuhan. Jadi bukan nih yang dari pemahaman Misina sekarang ya, jadi bukan seperti seringnya menuntut Allah gitu, ingin supaya Allah mengabulkan permintaan aku gitu, khususnya yang permintaan duniawi, tapi lebih ke menyadari bahwa aku ini seorang hamba ya, dan PR disebutnya KK6 ya, pendalaman itu diadakan oleh Majelis Tafakur Mutiara Tauhid yang domisilinya di Bandung ya, dan hampir sudah setahun Miss Lina ikuti pendalaman itu ya, jadi membuktikan sendiri gitu perenungannya gitu, dan dibuat slide PowerPoint-nya ya, dan Miss Lina sampai sekarang itu masih suka tercengang gitu ya, karena memang untuk bisa paham gitu ya, untuk misalnya berjuang untuk meraih surga memang dibutuhkan ilmu gitu. Dan ini sampai ke materi 3, judulnya Perjanjian Ketuhanan, dan untuk merasakan ini itu dianalogikan sebagai perjanjian seorang pegawai ya, si penerima tugas kepada sang pemberi tugas gitu ya, pemilik kantor misalnya gitu. Dan itu juga Miss Lina juga perlu menyadari itu, bahwa Allah itu pemberi tugas dan aku sebagai hamba adalah seorang penerima tugas ya. Dan jika dipahami ya, jika dipahami sebagai seorang penerima tugas, itu lebih terasanya kalau dianalogikan seperti ini ya. Misal Miss Lina adalah seorang karyawan sebuah sekolah ya. Sebelum bekerja, Miss Lina diberikan kontrak kerja. Apa saja yang tercantum dalam kontrak kerja tersebut, ada posisi Miss Lina sebagai karyawan, dan juga misalnya disebut pihak satu, pihak kedua ya. Pihak satu misalnya disebutnya sebagai pihak sekolah. Kemudian di situ dituliskan tentang kewajiban Miss Lina apa, hak Miss Lina apa ya, what the do and what the don'ts ya. Dan perjanjian itu ada untuk saling sama-sama merasa aman dan nyaman satu sama lain ya. Dan perlu disadari bahwa ternyata manusia juga melakukan perjanjian ketuhanan sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam janin ya. Jadi kalau misalnya browsing ya tentang cerita tentang ruh-ruh berjanji ya, ruh itu berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Nanti Miss Lina ini lagi perlu buka lagi ya referensinya, ayatnya di Al-Quran. Nah, jadi kebetulan tuh tanggal 23 November itu kan Miss Lina ikut ya story night itu. Jadi Ustadz Nauman tuh membahas
tentang cerita Nabi Musa, tentang Samiri gitu ya, tentang Harun juga. Dan Ustadz Tongman juga menyampaikan bahwa sebaiknya ajaran agama ini yang misalnya tangkap ya, itu untuk dipelajari. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan sebagai mantra gitu, bukan kayak misalnya kan kalau Samiri kan itu mengajak uh, orang-orang untuk mengumpulkan tabungannya ya, berupa perhiasan, life savingnya berupa perhiasan untuk membuat patung anak sapi kan ya, untuk nanti bisa diminta gitu, bisa meminta yang diinginkan gitu. Nah, kadang tradisi ini ya disebutnya, kita bisa sebut tradisi ya, karena masih ada misalkan kayak di suka bilang, ayo ucapkan ayat ini berapa kali, misal 40 kali, nanti kamu jadi sehat atau keinginan kamu terkabul gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan, kalau niat nih menurut Bisna ya, dengan pemahaman yang terbatas, kalau niatnya nggak lurus itu kan bisa jadi syirik kan ya. Kayak membuat ayat Al-Quran itu sebagai mantra gitu, mengharapkan keajaiban terjadi gitu. Correct me if I'm wrong ya, pemahaman Misina di situ. Jadi itu juga pelajaran bagi Misina ya. Dan kebetulan di tanggal 24-nya Misina ikut materi seminar yang diadakan oleh ISQ, oleh penulisnya Mr. Rusdin Rauf ya, tentang seminar rezeki ya, Quranic Law of Attraction, menggapai asa dengan kalam ilahi, kalau nggak salah judulnya itu ya. Nah, Misina melihat segala sesuatunya sebagai cara ya, dan kalau misalnya ikut sesuatu misalnya lebih ke saring, dan Misina pilih cara yang cocok buat Mislina ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Mislina. Di situ disampaikan diri ini bisa berdoa gitu ya, disampaikan berdoa dengan kata kerja langsung gitu katanya. Mr. Rusdin itu meneliti doa-doa para nabi ya, misal dengan kata kerja langsung, misalkan ini Misina, seingat Misina ya, kayak lepaskanlah segala bebanku misalnya gitu kan ya, atau maafkanlah aku gitu ya. Ya menurut Misina, kalau misalnya doa itu untuk menuju ketaatan, misalkan berdoanya kuatkanlah aku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini ya Allah, menurut Misina boleh ya. Tapi kalau Misina juga tanya ke fasilitator ya di Tafakur Mutiara Tauhid, Misina tuh kurang cocok dengan ini yang Misina tangkap ya, dengan materi misalnya yang Misina pelajari juga ya, Misina dapatkan di seminar, misal seminar Bosman juga misalnya, jangan cancel doa katanya gitu. Tapi di satu sisi kayak ada pertentangan di diri Misina juga nggak mau mendikte Allah gitu kan, karena sebagai hamba ya. Dan pernah juga Misina kayak sempet agak berdebat dengan seseorang ya, misal dia minta didoakan gitu, tapi minta doanya persis sesuai keinginan dia, dan Misina kayak nggak setuju gitu. Misina bilang yang terbaik gitu ya, minta yang terbaik, karena I learned the hard way. Pernah dulu Misina itu waktu SMA itu minta masuk Fakultas Komunikasi UI ya, di tahun 2003 Misina persis minta doanya kayak gitu. Ternyata masuk, dan ternyata sakit ya karena ospek, dan itu ternyata bukan terbaik. Dan itu kayak pelajaran mahal buat Misina untuk insya Allah ya, minta doa yang terbaik gitu ya. Dan bahkan fasilitator menyampaikan, meski nggak terucap dalam mulut yang terbaik, ini pemahamannya perlu mendalam lagi, lebih dalam lagi. Yakin nggak kalau Allah memang selalu kasih yang terbaik gitu. Tapi kalau kita berada di koridornya, mengikuti segala aturannya, dan terbaik di sini itu adalah yang tidak mengantarkan ke neraka ya. Karena kan apa yang menurut kita baik belum tentu baik, dan kembali lagi apa ukuran yang digunakan di dunia. Nah, karena juga ini udah menjelang akhir bulan November, bulan akhir Desember ya, biasanya mungkin bagi orang-orang yang suka merenung, mungkin kamu nganggap kamu orang yang achiever gitu ya, mungkin kayak merenungi kembali apa sih yang aku mau gitu di dunia gitu. Nah, Misina lagi coba belajar gimana nggak patokannya tuh bukan ego ya, apalagi
misalnya perlu dirasakan ya. Dan juga Misina juga dapat kemarin dari mendengarkan YouTube Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya, disampaikan bahwa untuk ini yang Misina pahami ya, untuk diri ini bisa menerapkan ilmu, adabnya salah satunya adalah dengan memuliakan ilmu ya. Misalnya kadang misalnya nih ya, kadang kan rasanya beda ya, misalnya kayak ikut seminar gitu atau ikut kajian, kalau misalnya lihat presentasi, lihat di slide misalnya ayat itu ditampilkan dan ada artinya, itu kayaknya rasanya lebih dapat ya kalau misalnya kayak wow ini tuh ayat Allah isinya seperti ini, itu uh, kayak mempermudah gitu ya, bagi misalnya mempermudah untuk tahu kayak intisarinya, oh bisa belajar ayat yang ini gitu kan, karena misalnya memang baru belajar ya terbatas, karena kadang mikir mau belajar dari mana nih gitu kan, dengan Al-Quran itu ya sebagai seorang pemula. Tapi itu gitu, dan misalnya menyadari misalnya kayak sekarang gitu, kayak tafakuran yang misalnya ikuti sekarang yang tadinya offline jadi online, itu juga bagaimana cara misalnya untuk bisa memuliakan gitu ya, lebih menganggap, lebih menghormati, lebih menganggapnya ini buat misalnya menganggapnya serius, misalnya lebih coba paham gitu ya. Dan kadang misalnya juga mikir kenapa kayak misalnya kalau di offline tuh kalau misalnya ya nangkepnya lebih, insya Allah lebih dapet ya, kalau di online kan karena mungkin sambil disambi gitu, dan itu pentingnya ya untuk memuliakan ilmu gitu, juga lebih menghargai gitu. Dan Misina tahu itu kadang kekurangan Misina ya, kadang suka masih ada sikap so tahu yang kayak mikir aku udah tahu kok gitu, padahal kalau misalnya udah sombong, nah itu berkaitan lagi ya. Kenapa kalau misalnya sombong itu akan tertutup pintu kebenaran ya? Karena kalau misalnya udah ngerasa, oh aku udah tahu, itu kayak Allah kayak udah ini pemahaman misi ya, kayak udah nutup jalan hidayah gitu, kayak udah ketutup. Oh, ya udah kamu ngerasa udah tahu ya udah gitu, kayak nggak dibantu gitu sama Allah ya, itu kalau pemahaman misi ya. Nah kemudian balik lagi jadi menjadi seorang hamba, ini juga PR Misina ya, apalagi kadang Misina kalau refleksi sadar ya kekurangan diri, kadang suka misalnya egonya suka mau macem-macem gitu, kayak punya beberapa minat tertentu, misalnya kayak suka bosan dalam mengerjakan suatu hal gitu ya, mungkin hal yang berulang gitu, tapi uh, balik lagi manusia punya penugasan dia sebagai hamba, sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, dan sebagai hamba ya, ada hablum minallah, ada hablum minanas, dan sebagai khalifah, sebagai pemimpin itu juga dalam konteks sebagai hambanya Allah. Nah kadang di sini juga ingat lagi ya materi ya dari Alfaton ya, Terang Jakarta, ada materi di mana assessment gitu, kayak bertanya aku tuh siapa sih kalau aku nggak punya titel pekerjaan, aku tuh siapa gitu. Dan kalau misalnya merenung ya bisa jawab, aku nih jiwa nih, aku nih hambanya Allah, aku dikirimkan Allah dengan Allah punya desain uh, yang mana manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan kemarin di kajian kemarin yang Misina ikutin, ternyata yang bisa memikul amanat itu manusia ya. Jadi manusia diciptakan Allah dengan sempurna, dengan semua potensinya ya, untuk bisa memimpin di muka bumi ini. Dan kadang Misina mikir kalau Misina udah mulai kayak bingung soal passion apa gitu, kayak Misina balik lagi ke diri Misina, itu tuh cara, itu tuh sekedar cara gitu, yang penting kamu tujuannya apa gitu kan, kalau misalnya kayak denger quarter life crisis atau apa gitu ya. Dan satu hal penting yang Misina dapatkan dari ceramah Ustadz Nauman Ali kan Ustadz Nauman mengandai itu judulnya itu breaking free ya, breaking free. Dan mungkin ada di IG Terang Jakarta atau IG The A-Team ya, misalnya agak lupa kayak. Dan juga kalau ikut kajian Terang Jakarta disampaikan kalau sekarang tuh manusia tuh ini tanda kutip ya Tuhannya uang gitu, kayak kita ada di hustle culture, kayak kerja 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 gitu, dan kadang diri ini lupa siapa jati diri kita sebenarnya. Dan disampaikan di video itu kita tuh sebaiknya harus regain our soul back gitu. Caranya gimana? Caranya ya dengan menyadari aku ini jiwa, kembali lagi belajar Al-Quran, mengetahui kebenaran-kebenaran sejatinya Allah gitu. Allah maunya apa dari aku gitu. Dan juga
tadi pagi ini kan biasa kalau libur nih, kan hari libur kan kadang Misina apa buka HP gitu ya kayak want to know aja what's in the world gitu, terus buka IG terus kayak Masya Allahnya nih, Masya Allah, maksudnya astagfirullahnya gitu ya, Misina lihat video gitu ya, video dibuat oleh konten kreator, dia laki-laki gitu ya, terus dia wawancara dua anak perempuan gitu ya, dengan ada dia bajunya ketat gitu ya, ABG lah gitu ya. Terus dia nanya gini, senakal-nakalnya kamu apa yang kamu lakukan dengan pacar kamu gitu, dan Misina kayak astagfirullahalazim gitu ya. Dan Misina pikir itu kayak anak itu mahasiswa atau SMA gitu ya. Ternyata umurnya baru 13 tahun, dan apa jawabannya? Dia jawab check in dengan pacar saya. Dan jawaban yang anak perempuan yang kedua jawabannya lebih parah lagi, dia bilang iya saya check-in juga, saya check-in dengan pacar saya. Kemudian ditanya tuh dengan wawancara yang laki-laki itu gitu ya, dia tanya lagi di mana kamu biasanya nih check-in, di hotel mana. Terus dengan ringannya anak perempuan itu, remaja perempuan itu bilang eh berpindah-pindah gitu karena pacarnya juga beda-beda gitu. Dan misalnya baca di komen nih, video seperti ini jangan di up, tolong jangan dijadikan contoh juga. Ini kenapa nggak diblur mukanya sih, kasihan keluarganya gitu ya. Bayangin Misina sebagai orang tua juga yang misalnya membesarkan anak dari kecil, kemudian bisa seperti itu ya. Dan Misina juga masih belajar parenting, yang mana kan kalau remaja itu kan patokannya teman-temannya ya kan. Nah itu kenapa ya Misina sebagai orang tua, Misina perlu belajar, kemudian juga menyediakan pembelajaran itu bagi anak bahwa kita nih hamba ya kan. Terus lagi kalau misalnya lagi lihat lagi di IG, misalnya ada lihat penyanyi Indonesia pendangdut misalnya mau kayak berpakaian udah mulai kayak artis Korea ya, atau kalau misal dilihat kan sekarang makin minim ya gitu baju ya. Misal juga ngomong ini nggak so suci tapi pelajaran bagi Misina kan, dan juga pelajaran bagi diri, kayak dalam hati Mesina, mungkin kamu masuk ke golongan artis terkaya tapi baju kamu seperti itu gitu. Mesina agak agak seperti itu gitu. Dan balik lagi sih kalau yang di seminar rezeki itu sebenarnya kan dia bilang dunia dan akhirat tidak boleh dipisahkan ya gitu ya. Cuman bagi Misina ya gimana kalau ini baru pemahaman Misina, gimana akhirat itu rasanya lebih bernilai gitu ya. Dan ini masih pelajaran Misina karena dulu sempat ada periode di mana Misina kayak nanya-nanya gimana aku menghubungkan dunia dan akhirat. Ada Misina pertanyaan itu kayak aku masih mau dunia ya Allah, misalnya Misina sempat nanya gitu, dan alhamdulillahnya kayak perlahan-lahan terjawab gitu ya, kayak sampai insya Allah nih sekarang di titik bukannya Misina nggak berusaha, tapi kayak di titik dimana ya Allah aku mau belajar menerima dengan rezekimu, aku berusaha tapi lebih ke pelajaran Misina gimana Misina mengelola rezeki yang sudah ada gitu. Karena kan kayak Misina belajar sebenarnya kan Allah juga tidak mau diduakan ya. Misalnya kayak kayak misalnya nih kayak Misina pahami ya, misalnya kayak aku mau masuk surga gitu, tapi misalnya aku punya tujuan lain kayak aku mau kaya, itu kayak kedua alamat yang berbeda ya. Nah bukan berarti nggak boleh kaya, tapi kayak gimana kaya itu jadi kendaraan untuk bisa masuk surga ya. Nah, kalau bagi Misina sendiri, ya mungkin Misina masih belum bisa tuh. Takutnya kayak mungkin ada yang bisa ya. Nah, kalau Misina mungkin belum belum terlalu bisa gitu. Tapi Misina insya Allah tetap berusaha, tapi kayak yang cara yang cocok nih, tanda kutip garis bawahi cara ya. Cara yang cocok bagi Misina itu lebih nggak kayak dengan hasil gitu, dengan target-target, tapi kayak lebih Misina berusaha, terus juga lebih belajar untuk mengelola keuangan lebih baik lagi, kayak enjoy the process, terus kayak lebih belajar lagi, dan kayak pelan-pelan tuh mulai paham oh kenapa ya nikmat tertinggi tuh ilmu gitu ya, karena dengan ilmu tuh kayak diri ini ngerasa kaya gitu ya. Um, dan kayak yang mana gitu, kayak kayak hati gitu, bukan materi aja ya. Kadang-kadang kalau kayak Misina pikir ya, misalnya punya uang mau beli sesuatu, terus kalau udah kebeli kan udah gitu senengnya, misalnya cuman beberapa saat, terus kemudian apalagi cari lagi, dan itu kan nggak ada habis-habisnya. Dan kembali lagi jadi hamba ya, kadang kadang Misina juga bikin video ini juga
takut nyinyir atau gimana ya, tapi kayak kadang juga misalnya kayak buka Instagram kan kayak gak bisa dipungkir ya, misal kayak buka apa gitu ya, tapi gimana itu bisa jadi pelajaran. Kayak misalnya oke, misalnya artis-artis Korea yang lagi ngehits itu pakai bajunya seksi atau pada operasi, atau misalnya konten Instagram memuja-muja penampilan, misalnya siapa dipuji penampilannya di panggung padahal buka aurat gitu misal gitu kan. Nah itu balik lagi kayak buat Miss Lina kayak apa sih, untuk refleksi ke diri, apa sih yang paling penting gitu buat diri, itu apa yang paling penting tuh, apa aku ini siapa, kepercayaan siapa yang aku pakai gitu ya. Jadi semoga Mesina nggak termasuk seperti yang anak remaja yang bilang, yang diwawancari tadi, yang bikin video yang dia bilang karena kan kayak sekarang, zaman sekarang pada check in itu dalam hati ya. Itu sebenarnya pelajaran buat Mesina, ngentalin lagi kebenaran lingkungan gitu. Mungkin kebenaran yang umum, apa yang trending di lingkungan itu belum tentu benar gitu, nilai-nilai apa yang kamu pakai gitu. Dan kayaknya bukannya kayaknya, dan kayak misalnya itu mengentalkan keyakinan misalnya sendiri kayak. Dan misalnya kayak pernah ikut tes ya, kayak untuk bukan apa ya, fleksibilitas. Katanya kalau misalnya tuh tesnya, kalau misalnya punya prinsip A itu A ya, jadi kalau A itu misalnya agak susah untuk bisa dibelokin ke B ya, untuk. Dan semoga terus seperti itu ya, misal dalam hal agama ya, insya Allah ya. Mungkin itu aja ya, jadi rangkumannya, sebagai hamba, sebagai seorang hamba ya, ini makanya kadang di bahasa yang tafakuran itu disebutnya malah jongos ya. Aku tuh kan suruhan Allah, aku tuh hambanya Allah gitu. Allah itu atasan aku. Dan tadi Misina udah nyampain belum ya, jadi kan Ustadz Noman bilang yang cerita dekau itu ya, itu gimana kita bisa menghilangkan dekau-dekau yang lain gitu, berhala-berhala yang lain ya, berhala-berhala lain di hati, misalnya apa, harta, atau misalnya pemujaan akan kecantikan, atau anak, atau pekerjaan, dan benar-benar bisa la ilaha illallah. Dan itu kenapa kayak misalnya juga masih belajar tentang ketauhidan gitu ya. Dan yang Misina pelajari itu, dan kemarin itu ya Misina lihat tabel ya yang dibuat slide presentasi itu, kayak misalnya dalam arti ya memang harus seserius itu untuk mencapai surga, itu harus seserius itu gitu. Jangan kayak belajarnya serius aja buat tanda kutip ilmu dunia ya, untuk bisa dapat pekerjaan gitu, tapi untuk bisa paham ajaran agama Islam, untuk bisa menerapkan itu memang harus seserius itu. Jadi kayak dibuat kesimpulan terus ada 3 tabel gitu ya, kayak visi misinya Allah, visinya Allah itu untuk menyelamatkan jiwa manusia, itu yang misalnya ingat. Dan misinya tuh gimana, ini nanti misalnya cek lagi ya, ini sedikit misalnya itu dengan penghambaannya manusia gitu, dengan manusia itu sadar dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seseorang yang perlu belajar ajaran Al-Quran dan hadis, karena itu SOP-nya, itu kontrak kerjanya ada di situ untuk bisa berfungsi dengan baik di dunia sesuai kehendak Allah gitu. Jadi kayak di lingkungan yang di dunia yang semakin gila ini, dengan pergaulan bebas, dengan konten-konten yang bebas gitu ya, bisa membedakan, bisa menerapkan apa yang benar, apa yang salah. Terus juga balik lagi ke judulnya breaking free gitu, jadi bisa ke diri ini bebas gitu, nggak kayak terpaku sama tren gitu, kayak aku harus ngikutin tren ini biar nggak ketinggalan, aku harus kayak gini. Kayak pakai ukuran lingkungan yang nggak ada habis-habisnya untuk ukuran kehebatan. Dan kembali lagi ke ajaran agama Islam, maunya Allah tuh apa sih gitu. Dan itu mind blowing sih asli. Jadi tuh kenapa ya mungkin ya wanita-wanita gitu ya jadi pada ngefans mungkin ya sama Ustadz Nauman ya. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin selesai nonton tuh Misina berdiri tuh di area gate 2, terus kayak panitia bilang misi gitu, ternyata di belakangnya Ustadz Nauman, terus kayak sempet ngeliat gitu. Dan dia senyum ke semua, bukan ke Misina aja. Jadi
ya ini tapi di mata manusia ya, semoga di mata Allah, bukan semoga di mata Allah, insya Allah di mata Allah kan apa, gimana orang itu bisa jadi mulia itu kalau dia menjadi hamba yang baik, kalau dia taat, dia mau belajarnya juga niatnya diluruskan bukan untuk dianggap manusia jadi orang terpandang gitu banyak ilmu, tapi dia bisa menerapkan ilmu itu gitu. Bahkan kayak Ustadz Noman juga kayak sempat bilang kayak terapkan ini gitu, kayak kan kalau suka lihat video-video itu para guru gitu kan kayak ayo manifestation, you pay me at this price and then you can get what you want in life gitu kan ya. Padahal balik lagi perlu disadari, uh, sebagai hamba, sebagai muslim, ajaran agama Islam ini adalah untuk diri penghambaan sebagai Allah, bukan penghambaan kepada Allah, because like we are serving God, not the other way around. Like for me, I think that we better not like think God as a genie who will fulfill our wish and do whatever we want in life, ask God to manifest what we want, just like for in this life, but like how we serve our God, how we become a good employee for God, do what He wants in life, become a leader, become a good servant to Him ya. Amin, insya Allah. Itu saja, segala kebenaran dari Allah, segala kekurangan dari Mesina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.